Sayang sekali, Lu Yun menghela napas, merasa sedikit menyesal. Kalau saja aku tahu orang ini begitu tegas, seharusnya aku sudah mengambil tindakan sejak awal. Mungkin saya bisa mendapatkan beberapa informasi berguna darinya. Sekarang, semuanya telah hilang. Akan tetapi, meskipun sang penguasa penipuan telah meninggal, jasadnya masih ada, dan merupakan tubuh abadi sejati dari alam pertama. Mayat dari alam abadi. Mata Lu Yun berbinar, jika aku dapat memurnikannya menjadi inkarnasi boneka dan mengendalikannya dengan kekuatan spiritualku yang dahsyat, bukankah itu setara dengan memiliki kekuatan tempur dari alam abadi? Sekali pikiran ini datang padaku, aku tidak dapat menyingkirkannya. Selain penguasa penipuan, dia telah membunuh beberapa penguasa Dao sebelumnya. Meski tubuh mereka compang-camping, jika dia bisa memurnikan tubuh beberapa penguasa Dao yang kuat menjadi inkarnasi boneka. Semakin Lu Yun memikirkannya, semakin bersemangat dia, dan dia tidak sabar untuk mulai menyempurnakannya. Sayangnya, dia tidak ahli dalam penyempurnaan senjata dan pembuatan boneka. Benar sekali, Qi Zun. Lu Yun tiba-tiba teringat bahwa Qi Zun telah mewarisi warisan Tiangong Daodi dan mahir dalam pemurnian senjata dan pembuatan boneka. Terlebih lagi, dia dan Bei Yun sama-sama berlatih di Istana Lima Elemen Dinasti Ilahi Kuno dan sekarang telah mencapai alam Dewa Dao. Namun, jika mereka ingin memurnikan tubuh seorang Master Dao penentang surga atau bahkan seorang yang maha kuasa abadi, dengan alam Qi Zun dan Bei Yun saat ini, aku khawatir mereka masih belum mampu melakukannya. Lu Yun merenung dan berkata, mungkin kita bisa menggunakan kekuatan para Master Dao Surgawi Elemen Api di Istana Lima Elemen yang pandai memurnikan senjata. Memikirkan hal ini, Lu Yun sudah punya ide dalam benaknya. Setelah meninggalkan Laut Berbintang Langit yang rusak, dia segera pergi ke Dinasti Ilahi Kuno untuk membahas masalah tersebut dengan Qi Zun dan Bei Yun. Akan tetapi, sebelum pergi, dia masih agak enggan, karena dia selalu merasa bahwa bunuh diri sang penguasa penipuan terlalu aneh. Orang ini pandai berbohong. Apa yang kulihat, kudengar, dan kurasa belum tentu benar. Lu Yun berpikir dalam hati, bagaimana jika ini adalah tipuannya yang lain. Memikirkan hal ini, dia memutuskan untuk mencobanya lagi. Lu Yun membatalkan kekuatan magis keheningan total, lalu dengan pikirannya, dia memadatkan pedang yang sangat tajam dengan kekuatan mentalnya dan menebas ke arah teratai hijau kekacauan. Berdengung, aura mengerikan meledak dari kedalaman Chaos Green Lotus, menghalangi serangan pedang kekuatan pikiran. Namun, aura ini jelas jauh lebih lemah daripada sebelumnya, seolah-olah telah mengalami pukulan hebat. Pada saat yang sama, ruang di sekitarnya tiba-tiba terkompresi, Chaos Green Lotus bergetar hebat, dan seorang pria kecil seukuran ibu jari terjatuh darinya. Penjahat ini sebenarnya adalah ahli penipuan. Lu Yun, kau sudah keterlaluan, sang penguasa kebohongan meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Aku sudah bunuh diri, mengapa kamu masih ingin membunuhku? Petik 2. Oh, kamu belum mati. Lu Yun berpura-pura terkejut dan berkata, kupikir kau benar-benar bunuh diri. Sepertinya kau masih enggan untuk mati. Bagaimana kau bisa tahu penyamaranku? Sang penguasa penipuan bertanya sambil menggertakkan giginya. Tembus pandang, Lu Yun terkekeh, aku tidak melihat penyamaranmu. Aku hanya berpikir kamu terlalu pandai berbohong, jadi aku tidak percaya pada semua yang kulihat, terutama apa yang kamu sebut penghancuran diri, yang terlalu aneh. Petik 2. Jadi, aku menggunakan teknik rahasia berenergi sangat rendah untuk mengujinya. Aku tidak menyangka kau masih hidup. Lu Yun merentangkan tangannya dan berkata dengan polos, sepertinya kecurigaanku tidak beralasan. Kau hanya mengujiku dengan santai. Sang penguasa penipuan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kamu, ada apa denganku? Lu Yun menatapnya sambil setengah tersenyum. Jika kamu tidak melawan saat pertama kali aku mencoba mengujimu, aku akan terus mengujimu sampai aku benar-benar membunuhmu. Lagi pula, aku sangat mencurigakan. Sang penguasa penipuan telah dikalahkan sepenuhnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan kehilangan ketenangannya seperti ini di hadapan Lu Yun. Lu Yun, kau, dia menunjuk Lu Yun dan terus mengucapkan kata, kau untuk waktu yang lama namun tidak bisa mengatakan apapun. Apa maksudmu dengan, aku? Lu Yun memotong perkataannya dengan tidak sabar, kaulah yang pertama kali menyergapku, dan sekarang kau menyalahkanku. Kamu, sang penguasa penipuan menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Lu Yun, kau tidak bisa membunuhku. Bahkan jika aku mati, aku akan membawamu bersamaku. Ah, benarkah? Mata Lu Yun memancarkan cahaya dingin, dan telekinesisnya yang kuat langsung menyelimuti sang penguasa penipuan. Kalau begitu, biarkan aku melihat apa yang mampu kau lakukan. Kamu tidak punya kesempatan. Sang penguasa kecurangan tiba-tiba tertawa dengan muram, auranya lenyap seketika, tubuh dan kekuatan aturan penipuannya pun dengan cepat mencair, seolah-olah tidak pernah ada. Lu Yun mengerutkan kening, apakah ini tipuanmu yang lain? Dia dengan hati-hati merasakan perubahan di sekelilingnya, dan tiba-tiba mencibir, ketika Kaisar Dao Abadi meninggal, tubuhnya dan kekuatan aturan akan menghilang bersama-sama. Tidak akan seperti sekarang, meninggalkan jejak. Ini sama sekali bukan penghancuran diri yang sebenarnya. Oh, apakah kau pikir kau bisa menipuku dengan trik kecil ini? Lu Yun mencibir, nadanya mengandung sarkasme yang tak tersamar, di bawah tekanan Chaos Green Lotus, kekuatan aturanmu yang curang itu lemah seperti semut. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa mendeteksinya? Ia melangkah maju, setiap langkah seakan-akan menginjak jantung sang penguasa penipuan.
Alasan mengapa aku melihatmu mati, hanyalah karena aku terlalu malas untuk membuang waktu denganmu. Tentu saja, aku harus berhati-hati saat berhadapan dengan penjahat jahat sepertimu. Lu Yun berjongkok, melihat ke bawah pada jejak-jejak yang berangsur-angsur menghilang, dan berkata dengan nada main-main, menghancurkan tubuh dewa dan kekuatan aturan, hanya menyisakan jejak roh sejati yang tersembunyi. Metode ini pintar, dan mungkin dapat menipu para dewa tingkat ketiga itu, tetapi kamu tidak boleh, jangan sekali-kali memainkan trik seperti itu di hadapanku. Aku sangat mengenalmu, Tuan Penipuan. Karena itu, sejak awal aku tidak pernah percaya kebohonganmu. Lu Yun, kamu, dalam gelombang terakhir dari roh aslinya, suara sang penguasa penipuan dipenuhi dengan kebencian dan kedengkian. Sekalipun aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ingin menjadi hantu, apakah kamu cukup layak? Cahaya dingin melintas di mata Lu Yun, dan kekuatan mental yang telah lama terkumpul meletus bagaikan gunung berapi, seketika melahap sisa jiwa asli sang penguasa penipuan. Dengan suara, ledakan, yang keras, ruang di dalam Chaos Green Lotus bergetar hebat, tetapi segera kembali tenang. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan mendesah, jika kau telah menempatkan pikiran licikmu ke dalam konfrontasi langsung, kau mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sayangnya, kau terlalu sombong dan terlalu bergantung pada cara curangmu yang buruk untuk mengabaikan kentunganmu yang sebenarnya. Pada saat ini, Lu Yun dengan tajam merasakan fluktuasi yang sangat lemah dari jiwanya yang sejati, bagaikan lilin yang berkedip-kedip tertiup angin. Sudut mulutnya melengkung dengan sedikit sarkasme, apa, kamu punya rencana cadangan? Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai kamu mencapai Sungai Kuning. Roh sejati yang ilusif itu tampaknya menyusut dan tidak berani mengeluarkan suara apapun. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku sangat mengenalmu. Suara Lu Yun sedingin suara yang berasal dari Netherworld. Justru karena aku tidak percaya padamu, penyamaranmu berulang kali terlihat seperti pertunjukan badut yang canggung di mataku. Sebelum dia selesai berbicara, telekinesisnya meledak lagi, dengan mudah memusnahkan roh sejati yang terakhir. Setelah itu, Lu Yun membaca ingatan sang penguasa penipuan dengan mudah. Dari bagaimana dia memasuki alam semesta primal chaos, bagaimana dia menyamarkan identitasnya, kaisar Dao abadi mana yang berteman dengannya, dan kekuatan mana yang diam-diam dia kendalikan, semua informasinya sangat jelas, seolah-olah dia mengalaminya sendiri. Namun, setelah membacanya, Lu Yun hanya mencibir, Anda benar-benar berusaha keras, Tuan Penipu. Apakah Anda pikir saya akan percaya pada apa yang disebut kenangan ini? Dia melambaikan tangannya dan menyebarkan serpihan kenangan itu. Rencana akhir Anda tidak lain hanyalah mencoba memanfaatkan perbedaan penilaian orang terhadap informasi yang mudah diperoleh dan informasi yang diperoleh dengan usaha keras. Jika aku mempercayai petunjuk ini dan mulai mempertanyakannya, bukan saja itu tidak akan berfungsi sebagai bukti, tetapi juga akan menyinggung banyak kaisar Dao abadi. Kalau begitu, bukankah aku akan menjadi sasaran kritik publik, yang akan memberi kesempatan kepada kekuatan di belakangmu untuk memanfaatkanku? Rencanamu bagus, tapi sayangnya aku tidak bisa tertipu. Secercah cahaya melintas di mata Lu Yun. Apakah kau pikir aku akan tertipu oleh hidungmu seperti orang-orang bodoh itu? Kau meremehkanku. Setelah berhadapan dengan penguasa penipu dan rombongannya, Lu Yun tidak menurunkan kewaspadaannya. Ia tahu bahwa ini baru permulaan dan akan ada tantangan lebih besar yang menantinya di masa mendatang. Selanjutnya, saatnya untuk meningkatkan kekuatan kita. Tatapan mata Lu Yun tertuju pada ribuan pedang dewa yang ditinggalkan oleh sang abadi berbaju putih. Walaupun pedang-pedang suci ini memiliki kualitas yang berbeda-beda, kekuatannya terletak pada jumlahnya yang banyak. Kalau saja mereka bisa dilebur dan dimurnikan menjadi satu, kekuatannya pasti luar biasa. Dia duduk bersila, menggantung semua pedang dewa di depannya, dan mulai memurnikannya. Untuk meningkatkan kualitas pedang ajaib, Lu Yun secara khusus menambahkan pasir berwarna kristal asli yang ditemukan di rumah harta karun abadi putih. Bahan langka ini dapat meningkatkan ketangguhan dan ketajaman pedang, dan juga dapat meningkatkan perpaduan berbagai bahan untuk membuatnya lebih sempurna. Proses pemurniannya panjang dan membosankan. Lu Yun tidak hanya harus mengendalikan kekuatan mentalnya untuk melelehkan pedang ajaib itu, tetapi juga harus terus-menerus menyatukan pasir berwarna kristal asli, serta membimbing kekuatan aturan cahaya yang tersisa dari dewa berbaju putih untuk menyatu ke dalamnya. Seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit, ruang di dalam Chaos Green Lotus juga mengalami perubahan kecil. Energi pedang yang awalnya kacau, berangsur-angsur menyatu menjadi energi pedang yang luas dan agung, memenuhi seluruh ruang. Akhirnya, pada saat tertentu, semua pedang dewa sepenuhnya bergabung menjadi pedang panjang yang memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Pedang itu diukir dengan pola yang rumit, seolah mengandung misteri yang tak berujung. Selesai, Lu Yun mencengkeram gagang pedang, dan kekuatan dahsyat langsung mengalir ke tubuhnya, membuatnya merasa segar. Meskipun pedang ini tidak melahirkan roh asal dan tidak dapat dipromosikan menjadi senjata suci tertinggi, kekuatannya telah melampaui senjata kekaisaran abadi terbaik dan mencapai tingkat senjata suci setengah langkah. Lu Yunduan memandang pedang putih yang baru ditempa di tangannya. Badan pedang itu berdengung, seolah menanggapi tatapannya. Meskipun kekuatan pedang ini telah mencapai tingkat senjata suci setengah langkah, Lu Yun memahami bahwa masih ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara pedang ini dan senjata suci tertinggi yang sebenarnya. Senjata suci tertinggi tidak hanya membutuhkan material tingkat atas dan kekuatan aturan yang kuat, tetapi juga membutuhkan lahirnya roh asli secara kebetulan. Pedang Tianxing di tangannya memang memiliki potensi untuk dipromosikan, tetapi waktunya belum tiba. Mari kita sebut pedang ini, cahaya.
Lu Yun mengusap pedang itu pelan-pelan, merasakan gelombang kekuatan yang terkandung di dalamnya. Dengan pedang cahaya ini, seni pedang terpadunya akhirnya mulai dimainkan. Sebelumnya, dia terutama mengandalkan tubuh pikiran abadi dan tubuh pedang abadi untuk melawan musuh. Kekuatan seni pedang terpadu agung sulit untuk dikerahkan sepenuhnya karena tubuh daunnya yang belum sempurna dan kurangnya senjata yang sesuai. Sekarang dengan kombinasi ketiganya, dan bantuan dari Chaos Green Lotus, Lu Yun memperkirakan bahwa dia seharusnya dapat menyelamatkan hidupnya dengan mencapai tingkat keabadian ketiga. Penguasa penipuan, ini baru permulaan. Cahaya dingin melintas di mata Lu Yun. Karena alam semesta yang gelap telah memilihnya sebagai target, mereka tidak akan hanya mengirim beberapa antek untuk mati. Sang penguasa kejahatan telah mengintai di dunia yang penuh kekacauan selama bertahun-tahun, dan dia secara diam-diam telah mengendalikan kekuatan dan tokoh yang tak terhitung jumlahnya. Ini mengingatkannya pada Dewa Satu Pikiran sebelumnya, yang juga menggunakan metode serupa dan sulit diwaspadai. Alam semesta yang kacau mungkin tampak makmur di permukaan, tetapi sebenarnya penuh dengan bahaya. Lu Yun mendesah dalam hati, sukunya lemah dan tak berdaya, bagaikan perahu kecil di dunia yang kacau ini, yang sewaktu-waktu bisa terbalik. Daripada bertahan secara pasif, lebih baik mengambil inisiatif. Dark Universe menjadi medan pertempuran di Chaos Universe, sehingga semua tempat dibatasi. Mengapa tidak memindahkan medan perang ke sana dan membunuh mereka secara tiba-tiba? Setelah beristirahat selama beberapa hari dan pulih dari luka-lukanya, Lu Yun meninggalkan lautan bintang langit yang rusak dan terus bergerak menuju dunia Hong Huang. Pada saat yang sama, di alam Suantian di alam semesta yang kacau, aura yang kuat berkumpul secara diam-diam. Master Tao Gaoxing, Master Tao Hedao, Master Tao Nitian, semua orang kuat dan terkenal di jagat raya yang kacau balau mengalir ke alam Suantian bagaikan ngengat ke api. Jajaran ini cukup untuk menghancurkan alam Suantian puluhan kali. Master Tao Suantian berdiri di kehampaan, menatap sosok-sosok yang berdesakan di bawah, wajahnya sangat muram. Alam semesta gelap benar-benar menghabiskan banyak uang untuk menghadapi Lu Yun. Dia menerima berita bahwa ada dua jajaran serupa lainnya, yang berlokasi di area lain di Chaos Universe. Pada saat ini, sosok Lu Yun muncul di samping Guru Tao Suantian. Banyak wajah-wajah yang dikenal di sini. Lu Yun berkata dengan nada santai, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah yang tidak penting. Anak muda, kau benar-benar pembuat onar. Pendeta Tao Suantian menatapnya dengan tidak senang, tetapi ada kekaguman yang samar-samar kentara dalam nada suaranya. Aku tidak bisa menahannya, siapa yang membuatku begitu luar biasa? Lu Yun mengangkat bahu, tampak tak berdaya. Keduanya saling memahami secara diam-diam dan menunggu dengan tenang mangsanya jatuh ke dalam jaring. Mereka yang telah muncul sejauh ini hanyalah mereka yang memiliki kekuatan di tingkat penguasa Dao. Dalam sebenarnya di balik layar, tokoh-tokoh tingkat abadi itu belum muncul. Jika kita menutup jaringan sekarang, itu hanya akan membuat musuh waspada. Akan lebih baik untuk menunggu hingga lebih banyak orang tiba dan menangkap mereka semua sekaligus. Sekalipun ada ikan yang lolos dari jaring, itu bukan masalah besar. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang kuat berkumpul di domain Suantian, lebih dari 40 orang, masing-masing dari mereka memancarkan aura yang menggetarkan hati, cukup untuk menyapu seluruh bidang bintang. Tiba-tiba, aura tersembunyi dan kuat muncul di tepi alam Suantian. Meskipun aura ini sengaja disembunyikan, Lu Yun tetap menangkapnya dengan tajam. Kaisar Dao Abadi, hati Lu Yun tergerak. Melalui pemahamannya tentang Shadow Society, dia langsung menentukan identitas orang ini, Presiden Shadow Society. Presiden Shadow Society, dia adalah Kaisar Dao Abadi. Mendengar ini, wajah Master Tao Suantian berubah drastis. Sepanjang hidupnya, dia hanya pernah melihat segelintir prajurit tingkat abadi, tetapi Lu Yun benar-benar bisa membuat musuh mengerahkan barisan seperti itu. Sepertinya kartuku cukup bagus. Lu Yun terkekeh, namun tidak ada rasa takut di matanya, karena musuh sangat menghargaiku, tentu saja aku akan berusaha sekuat tenaga. Petik 2. Anak kecil, kau benar-benar. Master Tao Suantian melihat ekspresi Lu Yun yang tenang dan kalem, dia pun mendesah dalam hati. Kecepatan kultivasi anak ini terlalu cepat. Kalau dihitung berdasarkan waktu yang dihabiskan orang-orang tua di alam semesta gelap untuk berkultivasi, Lu Yun mungkin sudah. Kekuatan saya hanya rata-rata. Lu Yun melambaikan tangannya dengan ekspresi yang berkata, jangan memujiku. Pendeta Tao Suantian hampir muntah darah. Anak ini benar-benar pandai berpura-pura. Dia mengumpat dalam hati, tetapi harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Lu Yun nampaknya masuk akal. Dengan bakat dan kekuatan Lu Yun, jika dia diberi cukup waktu, prestasinya di masa depan tidak akan terbatas. Tidak perlu terburu-buru, Lu Yun tersenyum jenaka, itu hanya tubuh Tao yang datang. Rubah tua itu lebih pintar dari seekor monyet. Bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah menempatkan dirinya dalam bahaya? Master Tao Suantian tertegun sejenak. Dia dengan hati-hati merasakan napas yang tersembunyi itu, tetapi tidak menyadari sesuatu yang aneh. Tubuh Dao, aura ini jelas menunjukkan bahwa dia adalah Kaisar Dao Abadi. Haha, tubuh Dao Kaisar Dao Abadi bukanlah sesuatu yang bisa kita lihat dengan mudah. Lu Yun tersenyum tipis, dengan kilatan cahaya di matanya, biarkan dia melompat-lompat sebentar, dan ketika tubuh aslinya datang, kita bisa menangkapnya sekaligus, bukankah itu hebat? Bahkan jika tubuh aslinya tidak datang, menangkap tubuh ini bisa memaksanya untuk muncul. Mendengar ini, Master Tao Suantian tidak dapat menahan napas. Tubuh Dao Abadi sungguh kuat.
Dia menatap Lu Yun lagi, bertanya dalam hatinya, berapa banyak kartu yang dimiliki anak ini. Apa yang Anda lihat mungkin hanya puncak gunung es. Pada saat yang sama, kelompok Tao dari Presiden Shadow Society telah mengumpulkan lebih dari 40 Master Tao yang bersembunyi di alam Suantian. Dia melihat sekeliling ke semua orang, suaranya rendah dan serak, semuanya, aku tidak perlu menjelaskan pentingnya operasi ini. Selama operasi ini berhasil, manfaat yang dijanjikan oleh Dark Universe tidak akan berkurang. Namun, jika ada yang menyembunyikan kemampuan mereka dan menyebabkan operasi ini gagal, mengungkap identitas mereka, jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan memengaruhi suku kalian setelahnya. Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Mereka telah mendengar tentang metode masyarakat bayangan, dan tidak seorang pun berani bercanda dengan orang-orangnya sendiri. Tindakan, atas perintah Presiden Shadow Society, semua orang segera melakukan teknik rahasia untuk menyembunyikan aura mereka, dan terbang seperti hantu menuju lorong pusaran yang mengarah ke dunia primitif. Presiden Shadow Society datang ke lorong pusaran itu, menyelidikinya dengan saksama, dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, lalu ia memimpin semua orang masuk. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa Lu Yun telah menyiapkan suatu cara untuk mendistorsi waktu dan ruang di saluran pusaran itu, menghubungkan ujung saluran yang lain ke perangkap yang telah dipasang dengan hati-hati oleh dia dan Master Tao Suantian. Perangkap ini, dengan taman terpencil milik Lu Yun sebagai intinya, menggabungkan formasi Taois Suantian dan cara waktu dan ruang milik Lu Yun. Bahkan tubuh Tao abadi dari Presiden Shadow Society tidak menyadari sedikit pun kelainan. Saat mereka melewati lorong pusaran itu, pemandangan di depan mata mereka berubah dan mereka mendapati diri mereka berada di sebuah kompleks istana yang dikelilingi oleh udara peri. Awalnya mereka tidak merasakan apapun yang aneh dan hanya berpikir bahwa ini adalah kampung halaman Lu Yun di dunia prasejarah. Namun tak lama kemudian, mereka menemukan sesuatu yang salah. Meskipun energi spiritual di tempat ini kaya, ia memiliki fluktuasi aneh, yang sama sekali berbeda dari energi spiritual di dunia prasejarah. Apa yang terjadi? Ini bukan kampung halaman Lu Yun. Kita telah jatuh ke dalam perangkap. Tiba-tiba terjadi keributan di antara kerumunan. Diam, Presiden Shadow Society berteriak, dengan paksa menekan kepanikan semua orang. Wajar jika Lu Yun punya beberapa trik, tapi sungguh angan-angan jika dia bisa menghentikan kita dengan trik sekecil itu. Jangan lupa, kedua klonnya tidak ada di sini, dan kekuatan bertarung aslinya belum mencapai puncaknya. Kita ada begitu banyak, dan aku di sini, apa yang kita takutkan? Dia mengamati lingkungan sekitarnya dengan mata tajam dan segera menemukan petunjuk. Kompleks istana ini tampaknya merupakan senjata sihir yang kuat, dan juga merupakan inti dari seluruh formasi. Pada saat itu, sebuah sosok muncul entah dari mana di atas singgasana kaisar di tengah halaman yang sunyi. Presiden Shadow Society, apa kabar? Lu Yun bersandar di singgasana, menatap semua orang sambil tersenyum. Lu Yun, pupil mata Presiden Shadow Society tiba-tiba mengecil, dan secercah keraguan melintas di matanya. Harus kuakui, kau telah melakukan pekerjaan dengan baik. Lu Yun mengangguk tanda menghargai. Selama bertahun-tahun, Anda telah menyingkirkan banyak orang yang tidak memihak yang membelot ke Dark Universe. Saya akan meminta penghargaan untuk Anda dari para pemimpin teratas Dao Palace Alliance. Apa maksudmu? Ketua Shadow Society punya firasat buruk di hatinya. Tidak apa-apa, aku hanya ingin memberitahumu bahwa kamu bisa pergi. Lu Yun melambaikan tangannya dan berkata, serahkan sisanya padaku. Begitu kata-kata itu diucapkan, para guru Tao yang diundang oleh Shadow Society langsung gempar. Bayangan akan mengkhianati kita, sialan, kita ditipu. Semua orang mengumpat dan segera menjauhkan diri dari para anggota Shadow Society. Omong kosong, pemimpin Shadow Society itu berteriak, sebelum kalian datang ke sini, kalian semua telah bersumpah seumur hidup. Jika aku mengkhianati kalian, aku juga tidak akan aman. Kepanikan di wajah para anggota Shadow Society berangsur-angsur mereda setelah keributan singkat. Kekuatan mengikat sumpah seumur hidup mereka memaksa mereka untuk mengevaluasi kembali situasi saat ini dan menekan rasa takut di hati mereka. Strategi Lu Yun sebelumnya yang menebar perselisihan tidak mencapai efek yang diharapkan. Lu Yun berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, senyum sinis di bibirnya, sama sekali tidak peduli dengan reaksi mereka. Dia tahu bahwa orang-orang ini tidak lain hanyalah penjahat putus asa yang didorong oleh keuntungan, dan sumpah mereka merupakan tujuan akhir mereka. Tampaknya kalian semua cukup kompak. Ada nada sarkasme dalam nada bicara Lu Yun, sayangnya, persatuan tidak bisa mengubah nasibmu. Hatinya dipenuhi dengan penghinaan, karena yang tertinggal di dunia prasejarah adalah dirinya yang asli. Tubuh aslinya memiliki 3/5 dari kekuatan tempur puncaknya. Dibandingkan dengan tubuh Tao yang berkeliaran di wilayah Kekaisaran Langhuan dan hanya memiliki 2/5 kekuatannya, ia jauh lebih kuat. Terlebih lagi, selama kurun waktu ini, tubuh aslinya, tubuh pikiran abadi, dan tubuh pedang abadi semuanya telah meningkat pesat. Kekuatan telepati tubuh mental dan klon terhubung, dan mereka maju bersama. Dengan bantuan harta karun yang mempercepat waktu, kekuatan mereka meningkat pesat. Meskipun sulit untuk membuat terobosan dalam kualitas sel tubuh pedang, jumlah sel terus meningkat dan kekuatan tempur juga terus meningkat. Dia sekarang benar-benar berbeda dari orang yang sebelumnya. Meremehkan orang-orang yang mengaku kuat itu bagaikan meremehkan semut. Presiden Shadow Society, kau telah bersembunyi sekian lama, sekarang saatnya untuk menyingkap tabir misteriusmu. Lu Yun menatap Presiden Shadow Society dengan tatapan tajam.
Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, sebuah kekuatan yang mengerikan meletus dari dalam diri Lu Yun, dan seketika itu juga menyelimuti seluruh taman yang sunyi itu. Semua anggota Shadow Society, termasuk Presiden Klub, terikat erat oleh kekuatan ini dan tidak bisa bergerak. Hanya mengandalkan orang-orang sepertimu saja, kau pikir kau bisa menjadi musuhku. Mata Lu Yun dipenuhi dengan penghinaan. Dibandingkan dengan Dao Master di Broken Sky Star Sea, kalian jauh tertinggal. Beberapa Dao Master dengan 1 atau 2 bintang bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam bagiku. Tetapi, Lu Yun berhenti sejenak dan tersenyum jenaka. Adalah ide yang bagus untuk menggunakan telekinesis untuk memusnahkan roh sejatimu dan mengubah tubuhmu menjadi boneka. Atau, membunuhmu saja dan mengakhirinya. Lagi pula, orang-orang sepertimu yang berkolusi dengan alam semesta yang gelap akan mengganggu jika kau memelihara mereka. Seorang ahli Dao penentang surga mendengus dingin, menahan rasa takut di hatinya, dan berkata dengan galak, Lu Yun, jangan terlalu sombong. Apakah menurutmu kau masih bisa menjadi lawan kami setelah menyebarkan kekuatanmu? Para anggota Shadow Society juga menyuarakan hal yang sama. Berdasarkan penampilan Lu Yun sebelumnya di wilayah Kekaisaran Langhuan, mereka menilai bahwa kekuatan tubuh tahunnya di dunia Hong Huang tidak terlalu kuat. Mereka tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa kekuatan Lu Yun akan meningkat secara signifikan dalam waktu singkat. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Pemimpin Shadow Society menggertakkan giginya dan menggeram, ayo kita bersama-sama membunuhnya. Dalam sekejap, segala macam gerakan mematikan yang kuat, dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, datang ke arah Lu Yun. Astaga, Master Tao Xuantian yang menyaksikan pertempuran di samping merasakan kulit kepalanya kesemutan dan segera mengaktifkan formasi untuk memperkuat pertahanan. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Lu Yun tetap tenang dan bahkan tidak menggunakan formasi besar Desolate Court. Dia hanya perlahan mengangkat tangan kanannya, jari telunjuk dan jari tengah disatukan, seperti pedang tajam, menunjuk ke kehampaan. Memotong, kata-kata dingin keluar dari mulut Lu Yun. Dalam sekejap, waktu seakan berhenti, dan kekuatan sihir penghancur dunia itu terhenti secara tiba-tiba kurang dari 10 kaki jauhnya dari Lu Yun, seolah-olah mereka digenggam erat oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Kemudian, pemandangan yang lebih aneh lagi muncul. Kekuatan magis yang telah ditetapkan itu mulai terpelintir dan berubah bentuk, seolah-olah ditelan oleh lubang hitam tak kasat mata, menyusut dengan cepat, dan akhirnya lenyap tanpa jejak. Ketika para anggota Shadow Society melihat ini, mereka tiba-tiba merasa ngeri. Ini, cara mencegat pedang. Seseorang berseru. Metode pemotongan pedang Kaisar Ling Qiao Dao. Presiden Shadow Society memiliki ekspresi muram, matanya dipenuhi ketidakpercayaan, mungkinkah dia mendapatkan warisan Kaisar Ling Xiao dan berhasil dalam kultivasinya. Mereka semua tahu bahwa untuk mendapatkan warisan Kaisar Ling Qiao, mereka harus mengumpulkan 4 lukisan kuno lengkap dan melewati berbagai ujian. Sekalipun seseorang cukup beruntung untuk mewarisi ajaran tersebut, dia mungkin tidak dapat mempraktikkannya dengan sukses. Metode pemotongan pedang Kaisar Tao Ling Xiao. Bagaimana mungkin dia? Seorang anggota Shadow Society bergumam pada dirinya sendiri, suaranya bergetar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Kaisar Ling Qiao Dao merupakan kaisar yang memiliki kekuatan tempur paling tinggi di antara kaisar Dao abadi. Teknik pencegatan pedangnya sangat mendominasi. Meskipun dia tidak bertarung dengan kaisar Dao abadi teratas lainnya berkali-kali, dia selalu meninggalkan reputasi hebat setiap kali bertarung. Konon, bahkan kaisar Dewa Kuno, eksistensi teratas di antara ras alien bawaan, pernah mengakui secara langsung bahwa jika mereka bertarung mati-matian, dia dan Kaisar Ling Qiao Dao hanya akan menang 50-50. Tahukah kamu, Kaisar Dewa Kuno paling jago menyelamatkan nyawa, teknik pencegatan pedang, pada titik ekstremnya, bahkan bisa mencegat waktu dan ruang, yang mana pada taraf tertentu bisa menahan teknik waktu dan ruang milik Kaisar Dewa Kuno, yang menunjukkan betapa mengerikannya itu. Karena alasan inilah Kaisar Ling Qiao Dao kadang-kadang disebut Kaisar Ling Qiao Shen, hanya mereka yang telah mencapai keabadian di 4 alam yang dapat disebut Kaisar Shen. Seni penangkal pedang yang diwarisi oleh Kaisar Ling Qiao bahkan lebih kuat, tetapi juga sangat sulit untuk dikembangkan. Selain Ling Qiao Dao sendiri, belum pernah terdengar ada orang lain yang mampu mencapainya. Tidak, ini bukan cara penyadapan dengan pedang. Sebuah suara terdengar dengan sedikit keraguan, mungkin hanya saja kekuatan pedang terpadunya yang hebat agak mirip dengan cara memotong pedang. Orang yang berbicara adalah seorang guru Tao terkemuka yang terkenal dan juga seorang kultivator pedang. Kekuatannya sebanding dengan Master Tao Sentu yang sebelumnya dibunuh oleh Lu Yun. Tidak. Aku yakin ini adalah cara untuk mencegat pedang itu. Kultivator pedang tua itu berkata dengan nada tegas, saya mendapat kehormatan mempelajari warisan Kaisar Ling Qiao Dao, dan saya juga menyaksikannya bertarung dengan seorang abadi. Meskipun metode pemotongan pedang yang digunakan oleh Lu Yun masih sedikit di belakang Kaisar Ling Qiao Dao, kekuatan magisnya sama. Semua orang tahu bahwa praktisi pedang tua ini adalah seorang fanatik pedang, memiliki kepribadian yang lugas dan tidak suka berbohong, jadi semua orang tentu saja mempercayai kata-katanya. Jadi, Lu Yun benar-benar menguasai seni memotong pedang. Tidak heran dia mampu mengalahkan seorang dewa dengan kultivasi Tao bintang 2-nya. Tampaknya informasi yang kita terima sebelumnya sangat meremehkan kekuatannya. Situasinya tidak menguntungkan bagi kami. Beberapa orang bahkan mulai ragu, mungkinkah masyarakat bayangan berkolusi dengan Lu Yun dan dengan sengaja memasang jebakan untuk memikat kita ke dalamnya. Presiden Shadow Society memiliki ekspresi muram di wajahnya, dan hatinya dipenuhi dengan keraguan.
Lu Yun telah membagi kekuatannya untuk pergi ke wilayah Kekaisaran Lang Huan dan Istana Pedang Tertinggi. Tubuh Tao yang tersisa di dunia Hong Huang seharusnya paling lemah, tetapi mengapa ia masih bisa mengeluarkan kekuatan tempur yang begitu mengerikan? Hehe, siapa yang bilang kalau tubuh Dao yang aku kirimkan pastilah yang terkuat? Lu Yun mencibir, seolah dia bisa membaca pikiran ketua Shadow Society. Jika ini semua yang kau punya, maka bersiaplah untuk dibunuh. Cahaya dingin melintas di mata Lu Yun, dan dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Suatu kekuatan tak kasat mata mulai menyebar dalam kehampaan. Putus asa total, Lu Yun mengucapkan 4 kata dengan ringan, dan kekuatan tak kasat mata itu langsung berubah menjadi substansi, menyerbu ke arah anggota Shadow Society bagaikan air pasang. Ini adalah kemampuan telekinetiknya, yang dapat langsung menyerang jiwa musuh. Menurut pendapat Lu Yun, tidak perlu menggunakan cara lain untuk menghadapi orang-orang ini. Hanya satu gerakan, putus asa total, ini sudah cukup untuk membuat mereka lenyap begitu saja. Lagi pula, Presiden sebenarnya dari Shadow Society belum datang, dan klon ini bahkan lebih rendah daripada beberapa Master Tao yang lengkap dalam hal tingkat jiwa dan roh sejatinya. Berhenti, wajah Presiden Shadow Society berubah drastis dan dia merasa ngeri. Dia mengenali kemampuan telekinetik Lu Yun sekilas dan bergegas berbicara untuk menghentikannya. Taois Lu Yun, tunggu sebentar. Pemimpin Shadow Society itu menahan rasa takutnya dan berkata dengan suara yang dalam, siapa di antara kita yang tidak memiliki tubuh di luar sana? Jika kita mati di sini hari ini, kerabat kita pasti akan melancarkan balas dendam tanpa henti kepada kerabatmu. Terlebih lagi, Shadow Society-ku paling ahli dalam hal pembunuhan. Presiden Shadow Society mengeluh dalam hatinya. Dia menyadari bahwa dirinya telah terjebak. Setelah menyaksikan kemampuan Lu Yun dalam menepis pedang dan telekinesis, dia teringat pada kejadian tentang Master Tao Sentu dan segera menyadari bahwa dirinya dalam bahaya. Dengan telekinesis yang tidak dibatasi oleh tubuh Dao, Lu Yun sepenuhnya mampu membunuh mereka semua di sini. Rencana awalnya adalah agar sebagian orang menahan Lu Yun, sementara sisanya akan menunggu kesempatan untuk mengepung dan membunuhnya. Tetapi sekarang, serangan gabungan semua orang itu dengan mudah diatasi, dan dia pun terjebak, sehingga rencananya pun hancur total. Jika mereka terus bertarung, mereka semua akan terbunuh di sini. Wajah Presiden Shadow Society semakin suram, dan bahkan suaranya dipenuhi dengan gertakan gigi. Dao You Lu Yun, api yang berkobar belum tentu tidak akan membahayakan dirimu. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Lu Yun tersenyum, tetapi tidak ada senyum di matanya. Dia menatap mereka seolah-olah sedang melihat sekelompok badut lucu, dan berkata dengan suara dingin, mengancamku. Apakah menurutmu aku peduli dengan balas dendam semut-semut ini? Ekspresi ketua Shadow Society membeku, tetapi dia tetap menolak menyerah. Jika kami bersumpah seumur hidup untuk tidak menjadi musuhmu lagi, dan bersedia memberimu harta karun langka sebagai kompensasi atas konflik hari ini, apakah kau tidak akan membiarkan kami pergi? Mendengar dia mencoba untuk memenangkan hatinya dengan harta karun dan sumpah, Lu Yun mencibir dan bertanya dalam sekejap mata, apakah menurutmu, harta karun langka milikmu ini dapat dibandingkan dengan kedamaian dan masa depan yang akan kudapatkan sebagai imbalan membunuhmu? Mengenai sumpah seumur hidupku, kalian para kaisar Dao abadi sangat pandai bermain dengan aturan. Bagaimana mungkin aku percaya bahwa beberapa sumpah dapat menjebak kalian yang licik seperti ular? Presiden Shadow Society terbatuk untuk menyembunyikan rasa malu di wajahnya. Rekan Taois Lu Yun, kau juga harus mengerti bahwa membunuh kami hanya masalah hari ini, tetapi setelah itu, Shadow Society akan memiliki gerakan cadangan yang tak ada habisnya untuk menyerangmu. Kerabat, teman, keluarga, dan sektemu tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Begitu kata-kata itu diucapkan, anggota-anggota tinggi Shadow Society lainnya pun mengulanginya, kata-kata mereka penuh dengan kekejaman dan intimidasi. Keyakinan mereka jelas didasarkan pada kemenangan Shadow Society dalam balas dendam dan pembunuhan selama ribuan tahun. Akan tetapi, teriakan mereka tidak menimbulkan riak apapun di wajah Lu Yun. Lu Yun berdiri bersandar pada pedangnya, menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, dan mengangkat lengkungan sarkastik di ujung alisnya. Kau benar, membunuh beberapa orang di depan kita saja masih jauh dari cukup. Untuk menghindari masalah yang tak berujung, aku akan membuat seluruh Shadow Society-mu menghilang sepenuhnya. Kata-kata itu bagaikan gelombang dingin yang tak berujung, dan Presiden Shadow Society merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia akhirnya menyadari bahwa Lu Yun tidak hanya mengancam dengan sia-sia, tetapi benar-benar pembunuh. Tiba-tiba dia membuka matanya lebar-lebar dan berteriak, Lu Yun. Apakah kamu benar-benar bertekad untuk mati? Kalianlah yang mencari jalan buntu. Lu Yun berkata dengan acuh tak acuh, lalu membalik satu tangannya, tiba-tiba ada tekanan yang menyesakkan menyelubunginya. Putus asa total, 4 kata suram keluar dari mulutnya. Dalam kehampaan, seolah-olah gelombang tak kasat mata tiba-tiba melonjak, dan setiap tetes gelombang mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia, memotong tekstur ruang yang bergelombang seperti bilah pisau. Semua orang merasakan sakit yang tajam di kepala mereka, jiwa mereka berjuang seperti ngengat yang terbakar namun tidak mampu melarikan diri, kesadaran mereka sedang ditarik secara paksa, dan kekuatan mengerikan yang tak tertahankan melahap mereka sedikit demi sedikit. Master Tao Xuantian yang berdiri di sana menyaksikan dengan saksama, merasa terkejut. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Lu Yun dengan mudah memblokir kekuatan gabungan dari beberapa Master Dao dengan teknik pencegat pedang, dan sekarang dia dengan santai mengangkat teknik yang tidak ada harapan meninggalkan musuh tanpa tempat untuk menyembunyikan bahkan jiwa mereka.
Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan saat pertama kali dia bertemu Lu Yun. Meskipun Lu Yun menunjukkan kemampuan luar biasa saat itu, kekuatan mentalnya masih jauh dari matang. Dia mengira jalur kultivasi pihak lain ditakdirkan panjang dan berliku-liku, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa mereka berdua telah menjadi begitu berbeda dalam waktu sesingkat itu. Mengingat bahwa dia pernah menganggap dirinya setara, Master Tao Xuantian tidak dapat menahan senyum pahit. Ternyata aku sama sekali tidak memahami kekuatan sejati Lu Yun, dan musuh mungkin tidak mengetahuinya. Telekinesisnya terus meletus dan kegilaannya semakin intensif. Para pemimpin puncak Shadow Society tumbang satu demi satu. Pandangan mereka mulai kabur, dan sisa-sisa perlawanan dalam tubuh mereka pun padam. Seluruh medan perang menjadi sunyi senyap. Para prajurit perkasa yang biasanya begitu agung dan mengagumkan, kini bagaikan lilin yang ditiup angin, tak bernyawa sama sekali. Bahkan seseorang sekuat Presiden Shadow Society terkunci dalam kekuatan, keputusasaan total, dengan kengerian dan ketakutan di seluruh wajahnya. Ia meraung liar untuk melawan, tetapi suaranya mulai tidak jelas dan akhirnya terdiam. Setelah pertempuran yang bagaikan pembantaian itu, hanya mayat-mayat orang kuat yang tertinggal di tanah, dengan mata yang redup dan nafas yang lemah, seakan-akan mereka hanya tinggal cangkang tubuh mereka sendiri. Pendeta Tao Xuantian memandangi tubuh-tubuh ini, dan perasaan kagum yang kompleks muncul di dalam hatinya, sangat kuat, tetapi tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Lu Yun sudah sangat kuat, hingga tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Namun, ini baru permulaan. Lu Yun mengangkat jarinya, dan hawa dingin yang kuat tiba-tiba muncul di antara alisnya. Dia membisikkan kata-kata kuno yang tidak jelas dan misterius, dan kekuatan aturan kehidupan mengelilingi tubuhnya dan menyebar dalam lapisan-lapisan riak. Perburuan asal-usul, suara Lu Yun tidak keras, namun seperti guntur, meledak di antara langit dan bumi. Kekuatan aturan-aturan kehidupan berubah menjadi benang-benang kecil, meluas hingga ujung kehampaan, melibatkan serangkaian sebab dan akibat. Aura spiritual yang awalnya menghilang dijabarkan kembali menjadi garis-garis teratur, terhubung ke sumber yang tidak diketahui. Di luar wilayah Xuantian, jauh di dalam ladang bintang yang sunyi, di atas bintang yang diselimuti kegelapan, Presiden Masyarakat Bayangan tiba-tiba membuka matanya, dan napasnya yang terengah-engah terdengar seperti lenguhan yang patah. Matanya merah, dan aumannya yang marah bergema di langit berbintang yang mati. Lu Yun, bajingan kecil, beraninya kau. Aura yang mengerikan meledak darinya dan berdampak pada bintang-bintang di sekitarnya. Langit berbintang yang awalnya stabil berubah menjadi kacau. Beberapa bintang yang lemah bahkan langsung hancur, dan makhluk hidup di dalamnya langsung berubah menjadi abu. Aku sebenarnya salah menilai kamu. Presiden menggertakkan giginya, kemarahan mendidih di dadanya. Saya sebenarnya salah menilai Anda. Dia meninju singgasana hitam di bawahnya, dan singgasana itu langsung berubah menjadi bubuk. Awalnya dia mengira dengan kekuatan Shadow Society, menangkap Lu Yun akan menjadi hal yang mudah. Sekalipun Lu Yun adalah seorang guru Tao, dia hanyalah seorang guru Tao baru dengan kekuatan terbatas. Namun kini, fakta memberinya tamparan keras di wajahnya. Shadow Society yang sangat dibanggakannya, ternyata dibantai oleh Lu Yun seorang diri. Bagaimana kekuatannya bisa meningkat begitu cepat hanya dalam beberapa ratus tahun? Jejak keraguan melintas di mata sang presiden. Bahkan jika dia adalah guru Tao, dengan 3 klon, setiap klon seharusnya tidak begitu kuat. Selain itu, metode yang dia tunjukkan jauh lebih dari apa yang kita ketahui. Dia memikirkan informasi tentang Lu Yun dan rencana pengepungan dan pembunuhan yang telah direncanakan dengan matang. Sekarang semuanya tampak seperti lelucon. Shadow Society sudah berakhir. Kegagalan operasi ini hampir menghancurkan Shadow Society sepenuhnya. Sial, apakah semua rencanaku akan gagal? Presiden dipenuhi dengan kebencian. Dia menaruh semua harapannya pada rencana Dahong Jiantian. Saya hanya berharap mereka dapat berhasil membalikkan keadaan. Dia mengingat 3 kelompok orang yang berurusan dengan Lu Yun dan kesalahan penilaian mereka terhadap klon terkuat Lu Yun. Sekarang tampaknya mereka salah sejak awal. Pada saat ini, perasaan panik yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba menyerang hatinya. Presiden mengangkat kepalanya tiba-tiba, dan pupil matanya tiba-tiba mengerut. Dia buru-buru mengaktifkan kekuatan aturannya sendiri dan membangun lapisan pertahanan di sekitar jiwanya. Hampir di waktu yang sama, suatu kekuatan tak kasat mata dan mengerikan membombardirnya, secara langsung menyerang pertahanannya yang berbasis pada aturan. Kekuatan ini bukanlah serangan fisik langsung, tetapi beberapa aturan dan teknik rahasia yang lebih misterius. Retakan, disertai suara retakan kecil muncul pada pertahanan aturan presiden. Meskipun kekuatan ini akhirnya gagal menembus pertahanannya, hal itu membuatnya jelas merasakan ancaman kematian. Listrik padam, presiden masih dalam keadaan terkejut, dan keringat dingin membasahi pakaiannya. Dia mengenali serangan ini, itu adalah teknik rahasia berdasarkan aturan yang hanya bisa dikuasai oleh Kaisar Abadi dari alam ketiga. Apa yang dikuasai Lu Yun adalah aturan-aturan kehidupan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana seorang Master Dao Bintang 2 bisa menguasai metode semacam ini? Presiden dipenuhi rasa takut, dia bahkan mulai meragukan apakah Lu Yun adalah monster tua yang telah bereinkarnasi. Setelah tenang, Presiden hanya punya satu pikiran di benaknya, melarikan diri. Dia tahu bahwa teknik aturan rahasia Lu Yun dapat menyerang orang-orang yang memiliki hubungan darah dengannya melalui sebab dan akibat. Meskipun dia memblokir serangan itu dengan kekuatan aturan, para Master Tao dan anggota klan mereka yang bepergian bersamanya mungkin berada dalam bahaya besar.
Kamu tidak bisa lolos. Suara dingin tiba-tiba terdengar di telinganya, seperti surat perintah kematian dari Netherworld, menyebabkan jiwa Presiden bergetar. Brengsek, Presiden tidak berani ragu lagi. Dia dengan tegas menggunakan teknik rahasia untuk menyelamatkan hidupnya, meninggalkan inkarnasi, sementara tubuh aslinya melarikan diri ke dalam kehampaan, mencoba melarikan diri dari tempat ini. Namun, pada saat dia melarikan diri ke dalam kehampaan, cahaya pedang yang terang tiba-tiba menyala, menghalangi miliaran mil kehampaan. Dunia kendo yang luas terbentang, menjebak Presiden di dalamnya. Waktu dan ruang membeku, dan wujud asli Presiden terungkap, tidak dapat bergerak. Pengadilan sepi, suara Lu Yun terdengar lagi, dan pemandangan menyedihkan muncul di sekeliling sang Presiden, memenjarakannya seperti sangkar, menutup semua kemungkinan pelariannya. Dia mengubah dirinya menjadi metode pelarian bebas. Lu Yun menatap Presiden dengan sedikit keraguan di matanya, metode pelarian ini persis sama dengan metode pelarian Kaisar Tao Foboler yang aku peroleh dari alam 10.000 orang suci. Dodi yang malang, Lu Yun mengulang nama itu dengan nada geli, apa hubunganmu dengannya? Presiden Karami Daudi merasakan secercah harapan saat mendengar Lu Yun menyebut Fobol Daudi. Dia berkata cepat, Tuan, saya murid Kaisar Foboledo, dari klan Hongshawadi. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Mohon diselidiki. Ia bersikap hormat, mencoba meredakan krisis. Namun, Lu Yun hanya mencibir, salah paham. Gurumu, Foboler, memiliki perseteruan berdarah dengan sekteku. Karena kamu adalah muridnya, kamu akan membayarnya dengan nyawamu hari ini. Kaisar Karamido tersambar petir ketika mendengar ini. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan fatal, dia mengabaikan warisan Lu Yun. Seni pedang terpadu yang dipraktikkan Lu Yun jelas berasal dari garis keturunan guru Tao 10.000 orang suci. Namun, terdapat perseteruan yang tidak dapat didamaikan antara penguasa Tao 10.000 orang suci dan Kaisar Tao Foboler. Kau sebenarnya adalah keturunan dari Master 10.000 orang suci. Wajah Kaisar Karamidao menjadi pucat dan dia menatap Lu Yun dengan ngeri. Ia tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan jatuh ke tangan penerus sang guru segala orang suci. Apa, kamu takut? Mata Lu Yun berkilat sinis. Tuanmu diburu oleh tuanku yang agung dan tidak punya jalan keluar. Sekarang kau ada di tanganku. Ini karma. Karami Daudi menekan rasa takut di hatinya dan berkata dengan nada malu-malu, Nak, jangan terlalu sombong. Guruku tidak bisa dibunuh oleh Wan Sheng Daozu saat itu, dan sekarang dia telah dipromosikan ke tingkat kedua abadi, dan kekuatan tempurnya mengejar Kaisar abadi tingkat ketiga. Jika kamu berani menyentuhku, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu sedang mencari kematian. Dia berhenti sejenak dan terus mengancam, lagi pula, kamu telah menjadi sasaran Dark Universe. Bukanlah tindakan yang bijaksana bagimu untuk menyinggung klan Hongshawadiku sekarang. Lu Yun tidak menghiraukan ancamannya, dan niat membunuh di matanya semakin kuat. Dia perlahan mengangkat pedang di tangannya, dan cahaya pedang yang mengerikan tiba-tiba menyala. Desir, pedang itu menyala, dan pertahanan serta tubuh Karami Daudi langsung hancur. Dia menjerit dan darah muncrat keluar. Kamu layak mengancamku, suara Lu Yun dingin dan kejam. Kau bahkan tidak 1/10.000 dari gurumu, dan kau berani berbicara omong kosong di hadapanku. Kaisar Karamidao terkejut dan marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Lu Yun begitu mengerikan. Dia menahan rasa sakit yang hebat dan mencoba melawan, tetapi kembali dia diserang oleh cahaya pedang yang lebih mengerikan. Engah, Kaisar Karamido kembali memuntahkan darah dan wajahnya semakin pucat. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan Lu Yun. Guru Tao yang tampak muda ini sebenarnya memiliki kekuatan mengerikan yang cukup untuk membunuh Kaisar Abadi. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Karami Daudi bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia sangat menyesali penghinaannya sebelumnya. Dalam keputusasaan, sedikit semangat juang gila tiba-tiba menyala di mata Karami Daudi. Ah, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Dia berteriak histeris, wah, apa kau pikir kau bisa menang? Aku katakan padamu, tubuh aslimu telah jatuh, dan sekarang hanya tersisa 2 tubuh Dao. Apa kau pikir kau bisa mengolah ilmu pedang terpadu yang hebat seperti ini? Itu hanya angan-angan. Tubuh Dao dari Master Dao sangat penting untuk mencapai keabadian. Kau membagi kekuatanmu menjadi 3 bagian. Meskipun setiap bagian memiliki kekuatan untuk membunuh makhluk abadi, itu juga membuat musuh merasa bahwa setiap tubuh Dao milikmu sangatlah penting. Bahkan jika aku mati, aku akan menghancurkan salah satu tubuh Dao milikmu dan menghancurkan seni pedang terpadu milikmu. Lu Yun mencibir, tidak peduli dengan kata-kata kasar Karami Daudi. Dia terus mengerahkan kekuatan aturan kehidupan untuk menekan Kaisar Karami Dao, dan pada saat yang sama menggunakan jurus pamungkas telekinesisnya untuk mencapai keputusasaan total. Berdengung, gelombang kekuatan mental yang tak terlihat menyapu dan langsung menghantam jiwa Kaisar Karamidao. Garis keturunan hancur, aturan terkubur. Kaisar Karamidao mengeluarkan raungan melengking, dan rantai aturan yang melilit tubuhnya tiba-tiba terbakar, meledak menjadi cahaya ilahi yang menyilaukan. Lu Yun jelas merasakan serangan mentalnya terhalang. Ini adalah jurus mematikan yang mengerikan yang diperoleh dengan mengorbankan kekuatan aturan. Hati Lu Yun bergetar, dan dia akhirnya menjadi sedikit waspada terhadap upaya putus asa Karami Daudi, dan menahan perkiraannya yang sebelumnya meremehkan. Lu Yun menatap dingin kekuatan aturan yang melonjak seperti badai di sekitar Kaisar Karami. Sudut-sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan dingin, seolah-olah dia sedang mengejek perjuangan terakhir ini, dan seolah-olah dia sedang menantikan badai yang akan datang.
Ini pasti teknik rahasia bawaan klan Hongxiawadi. Dia berbisik pada dirinya sendiri, suaranya rendah namun penuh penghinaan. Selama bertahun-tahun perang, Lu Yun telah mengenal klan Hongxiawadi dengan sangat baik. Dia bahkan bisa melihat inti gerakan Karami sekilas.